Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya rasanya hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Wah, ada yang tahu nggak? Hari ini kakak Grace itu seneng banget. Ada yang tahu nggak? Kak Grace, ada tahu nggak? Kenapa Kak Grace bisa senang hari ini? Pasti karena kasih hadiah ya. Oh, enggak sih. Adik-adik ada tahu nggak? Coba kakak dengar, ada yang tahu nggak? Wah, iya kakak kasih tahu aja ya kenapa Kak Grace bisa senang hari ini. Yang pertama, karena hari ini adalah hari Minggu dan kita bertemu kembali meskipun lewat YouTube. Yang kedua, karena kita telah merayakan Hari Natal. Tanggal 25 kemarin kita merayakan Hari Natal yang secara umum, dan tanggal 18 kemarin kita sudah merayakan Hari Natal Sekolah Minggu. Natal itu artinya sukacita. Nah, karena hari ini kita sekolah minggu, sebelum kita memulainya ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya angkat tangan, dilipat tangannya, sejajarkan dengan dada. Kita tutup mata, jangan ada yang ngintip loh, karena Tuhan akan tahu. Oke, ikutin kata kakak-kakak ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Buat hari ini, buat hari ini, karena Tuhan karena Tuhan telah telah menjaga kami. menjaga kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat buat kasih-Mu. kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Nah, saatnya sekarang kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Yo, Kak Kris, musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di YouTube senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Hari ini kita akan bersenang-senang. Karena di pembuka sudah lagu yang senang, maka kita akan nyanyikan pujian lagi yang senang. Yuk, kita nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Dia Yang Terhebat. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Kak Kris? Yang baru tahu ini lagunya Kak. Wah, adik-adik udah pernah dengar nggak? Nah, kalau belum, adik-adik bisa lihat teksnya di situ ya, di bawah ini. Oke, mari kita mulai nyanyikannya. Ikutin gerakan kakak ya, kita sama-sama bernyanyi dengan semangat. Oke, Kak Kris, musik. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku.
semangat lagi. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih tinggi Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terhebat, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dialah Yesusku, juru selamatku. Yeay! Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Karena Yesus itu juru selamat kita, maka kita juga harus mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjadi juru selamat kita. Wah, siapa di sini yang sudah penasaran nih? Waduh, kakak juga sudah penasaran. Kak Kris sudah penasaran belum? Penasaran dong? Iya dong, hari ini firman Tuhan kita sangat menarik. Nah, kalau adik-adik sudah penasaran dan kakak juga, mari kita dengarkan sama-sama. Check it out. Nah, adik-adik, puji nama Tuhan ya. Kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya lipat tangannya. Dan tutup mata. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay, sekarang kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan tentang taat kepada Tuhan lagi. Taat kepada Tuhan. T-A-A-T ya. Taat. Kak, taat itu apa? Taat itu patuh kepada perintah. Misalnya contoh adik-adik. Satu adik-adik aja ya yang kakak sebut. Jadi ayo tidur. Lalu jadi langsung siap mama, oke mama. Jadi akan tidur karena sudah malam. Nah, itu contoh dari ketaatan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang taat dan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Ini sudah terkenal, tapi kita mau belajar lagi bersama-sama hari ini, yaitu tokohnya adalah Daniel. Oke, coba sebutin bareng-bareng kakak ya. 1, 2, 3. Daniel. Wah, luar biasa adik-adik bisa menyebutkan tokoh ini. Nah, siap-siap dengarkan cerita Daniel ya. Duduk yang manis dan mendengarkan cerita ini. Oke. Kakak punya banyak gambar nih di sini. Tokoh utamanya tadi siapa? Sudah sama-sama belajar? Yaitu siapa? Kakak belum dengar. Tadi sudah belajar. Daniel. Wih, luar biasa sekali adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ya adik-adik. Pada suatu ketika, hari itu umat Tuhan sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan
tidak menghiraukan mereka lagi, tidak mendengarkan mereka, membiarkan mereka ditawan oleh bangsa Babel. Bangsa Babel. Nah, ini adalah umat Yahudi. Mereka ditawan oleh bangsa Babel. Kalau ditawan itu apa? Berarti mereka disiksa. Wah, dipukul, diapakan lagi? Hah, iya. Oke. Mereka ditawan, tetapi di situ ada satu tokoh yang ikut ditawan. Tadi kita sudah bersama-sama belajar mengucapkannya, yaitu Daniel. Daniel juga ikut ditawan. Tetapi adik-adik, Daniel ini sangat percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya dan juga taat kepada Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari. Wah, kayak makan dong Kak. Pagi makan, siang makan, sore makan. Nah, kayak gitu. Daniel berdoa 3 kali sehari. Nah, karena Daniel ini taat dan dia rajin berdoa, Tuhan sangat memberkati si Daniel ini. Cara memberkatinya gimana Kak? Daniel menjadi salah satu pemimpin di mana? Di Babel. Tadi ya sudah disebutkan tempatnya di Babel. Nah, karena Daniel terkenal dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya teman adik-adik, banyak pemimpin-pemimpin yang lain sangat iri kepada Daniel ini. Wah, kenapa sih si Daniel banyak yang mendengarnya, banyak yang suka mengasihi Daniel? Satu lagi berkata, datang pemimpin yang lain. Wah iya, aku nggak suka, aku mau menjatuhkannya, mau memfitnahnya. Oke, satu lagi datang tokoh yang jahat. Wah benar, aku juga ingin ikut. Lalu mereka bersama-sama berdiskusi, berbicara, bagaimana kalau kita membuat undang-undang supaya Daniel tidak taat kepada Tuhan lagi. Wah, ide bagus itu. Ide bagus sekali. Undang-undangnya kira-kira apa ya? Aku ada ide, teman-teman. Undang-undangnya adalah orang-orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Orang-orang hanya boleh berdoa kepada raja siapa adik-adik? Darius. Oke. Nah, kemudian mereka bertiga mendatangi Raja Darius. Dan bertemulah mereka kepada Raja Darius. Raja, aku ingin membuat undang-undang baru. Lalu rajanya berkata, undang-undang apakah itu? Nah, lalu mereka berkata, memberitahu undang-undang yang sudah didiskusikan tadi. Bagaimana kalau kita membuat undang-undang semua orang di Babel ini harus berdoa hanya kepada Raja Darius saja, Raja. Wah, lalu Raja Darius ini menyetujui adik-adik. Wah, itu ide yang bagus. Oke, saya akan menyetujuinya. Nah, adik-adik, kira-kira dari undang-undang itu akibatnya apa ya? Nah, akibatnya dirasakan oleh si Daniel. Si Daniel sudah tahu kalau ada undang-undang bahwa harus berdoa kepada Raja Darius saja. Tetapi Daniel tetap taat adik-adik, tetap berani. Dia berani apa tadi? Berdoa. Dia tetap rajin berdoa 3 kali sehari. Nah, dia berdoa dan akhirnya mereka yang menjebak Daniel melihat dan memberitahukannya kepada Raja siapa tadi? Raja Darius. Nah, kemudian mereka bersama-sama
berdiskusi bahwa orang yang tidak berdoa kepada Raja Darius akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Wah, ngeri kali ya adik-adik, kandang singa. Singa kan bisa makan manusia. Nah, kemudian si Daniel tetap dimasukkan ke dalam kandang singa. Udah masuk nih ke dalam kandang singa. Tiba-tiba singanya mengaum-ngaum. Wow, wow. Kemudian ada singa yang lain datang. Wow, wow. Apakah Daniel ketakutan adik-adik? Ayo, ketakutan apa tidak? Secara manusia pasti takut ya. Kemudian ada satu lagi datang singanya. Wah, banyak sekali Kak. Iya, karena di kandang singa. Wow, wow. Kemudian karena manusia itu takut dan Daniel juga pasti ada merasa ketakutan. Tetapi dia apa? Dia tetap berani karena dia yakin Tuhan akan menolongnya. Dengan cara apa adik-adik? Daniel berdoa di kandang singa itu. Dia berdoa dan tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya. Wah, luar biasa ya Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk apa? Mengatup mulut-mulut singa itu. Apa itu mengatup? Menutup mulut-mulut singa itu supaya mereka tidak memakan si Daniel. Wow, enggak ya. Nah, karena Daniel sudah berdoa, akhirnya apa adik-adik? Dia selamat. Nah, kemudian pada pagi hari Daniel ini, singkat cerita adik-adik, adalah orang yang dikasihi oleh Raja Darius yang tadi kita sudah katakan. Nah, ketika pagi hari, si Darius yang mengasihi Daniel, dia ingin melihat apakah Daniel selamat, apakah sudah dimakan singa ya. Kemudian si Darius ini datang adik-adik. Wah, datang dan membuka kandang itu. Wah, si Darius ini kaget. Wah, kenapa kamu bisa selamat, Daniel? Padahal kamu sudah masuk di kandang singa dan singa-singa itu pasti akan memakanmu. Kenapa kamu bisa selamat? Nah, apa yang dikatakan oleh Daniel? Daniel berkata, karena saya yakin dan percaya dan taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan telah mengutus malaikat untuk menolong saya dan singa-singanya tidak jadi makan si Daniel ini. Wah, luar biasa Tuhanmu itu ya, kata Darius. Lalu Darius menarik dia dari kandang singa dan akhirnya Darius ini menyuruh seluruh umat Babel untuk menghormati Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Daniel, teman-teman. Darius menyuruh untuk seluruh berarti semua umat Babel dan orang-orang yang ada di Babel untuk selalu menghormati Tuhannya Daniel yang hidup. Dia mengatakan Tuhannya hidup. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini, teman-teman? Apa kira-kira adik-adik? Nah, kita sudah lihat tadi tokohnya. Pertama siapa? Daniel. Lalu rajanya siapa? Rajanya tadi Darius. Benar. Lalu ada musuh-musuhnya tadi ya. Musuh-musuhnya ada berapa orang? Ada 3 orang. Nah, yang kita dapat pelajari dari Daniel yaitu tentang ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan loh adik-adik, taat berdoa, dan dia tidak menghiraukan undang-undang atau hukum yang membuat dia jauh dari Tuhan. Dia tetap berdoa walaupun banyak musuh-musuh yang menghalaunya untuk tidak berdoa. Kalau adik-adik disuruh teman-teman yang lain, gak usah berdoa,
tapi adik-adik harus berani seperti Daniel ya. Aku tetap mau berdoa. Nah, seperti itu. Bagus, maka Tuhan akan selalu melindungi adik-adik di dalam keadaan susah maupun senang. Seperti tadi ya, pujiannya harus selalu suka cita. Wah, luar biasa adik-adik ini memang. Nah, dari cerita ini kakak ingin adik-adik selalu rajin berdoa seperti Daniel. Rajin berdoanya kira-kira gimana ya kak? Nah, adik-adik kalau bangun tidur berdoa enggak? Berdoa ya. Oke, bangun tidur berdoa. Kalau mau tidur berdoa? Berdoa. Kalau mau makan berdoa enggak? Ayo, tanya mama, aku berdoa enggak ya? Nah, itu ada 3 ya. Kakak kasih pilihan 3 aja ya. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur, dan juga makan. Bisa makan, setiap makan ya harus berdoa ya. Makan pagi, siang, sore harus selalu berdoa seperti Daniel ini. Nah, ini adalah hari setelah Natal adik-adik ya. Yesus sudah datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Kita juga patut untuk senang dan bersyukur, mengucap syukur karena Tuhan sudah lahir ke dunia. Jadi kita juga mau belajar dari Tuhan untuk menjadi terang dunia dengan cara berdoa. Mantap. Oke. Nah, aktivitas yang kakak berikan ke adik-adik adalah untuk dikirim ke grup sekolah minggu GKNF ya adik-adik. Adik-adik harus berani berdoa sendiri tanpa mama papa. Kalau mau sama mama papa juga boleh menolong mendiktekan ya. Tuhan Yesus, saya mau makan. Terima kasih untuk makanan ini. Amin. Singkat aja nggak apa-apa, yang penting belajar berdoa. Oke, belajar berdoa supaya kayak Daniel selalu dilindungi Tuhan. Dan walaupun dia ketemu sama singa yang jahat, tadi ya, jahat sekali, mau makan, tapi dia berdoa, akhirnya apa? Dia selamat. Adik-adik juga mau selamat kan? Ya, bagus. Maka dari itu adik-adik, kakak mau lihat nih minggu depan, adik-adik udah bisa berdoa sendiri nggak ya? Atau nggak mau berdoa? Atau sudah mau berdoa, rajin berdoa? Nah, kirimkan video singkat adik-adik berdoa, bisa boleh ditolong oleh mama papa ya. Berdoanya kirimkan ke grup sekolah minggu GKNF. Oke, puji nama Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oh ya, kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan ini secara lengkap, bisa dibaca lagi, minta tolong mama papa di Daniel pasal 6. Panjang sekali, makanya kakak ceritakan ya adik-adik. Daniel pasal 6. Oke. Nah, ada ayat yang bisa menolong kita adik-adik untuk pagi hari ini. Yesaya 56 ayat 1a. Yesaya 56 ayat 1a. Oke. Taatilah hukum. Taatilah hukum. Oke. Dan tegakkan keadilan. Yeay, itu ayat kita pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa kirimkan aktivitas yang tadi yang kakak minta ya. Nah, sekarang kita mau menutup firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Adik-adik mau belajar berdoa kan? Oke, jadi ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangan, duduk yang manis, dan dengarkan kakak. Ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan juga firman-Mu. Tuhan, kami ingin selalu taat kepadamu. Tuhan berkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami seperti Daniel yang berani dan selalu rajin berdoa.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Menarik sekali ya. Yang bertemakan taat. T-A-A-T. Taat. Wah, jadi pada intinya kita itu harus taat, baik itu sama orang tua, sama Tuhan, sama guru, dan lain-lainnya sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kakak ada pengumuman nih. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk melaksanakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan yang dikasih oleh kakak-kakak hari ini ya. Dikirim nanti melalui WA ya, oke? Nah, sebelum kita menutup ibadah kita minggu ini, mari kita nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Taat. Ayo Kak Kris. Sebagai nasihat untuk kita semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Yeay, yang taat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri semuanya ibadah hari ini, mari kita berdoa. Angkat tangan, satukan, tutup mata, sejajarkan tangan di dada. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Kami sangat bahagia. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.